video ini kita akan bahas tentang role atau peran dari project manager. Peran dari project manager, pertama job description-nya sangat luas, tapi sebagian besar meliputi tanggung jawab seperti perencanaan, kemudian penjadwalan, kemudian pengkoordinasian, kemudian bekerja dengan orang-orang untuk mencapai project goals atau tujuan dari project. Kemudian ini ada quote bahwa tolong diingat bahwa 97% dari project yang sukses itu dipimpin oleh project manager yang berpengalaman, yang sering kali bisa menginfluence sebagai sukses faktornya. Jadi pengalaman seorang project manager itu sangat penting. Kemudian suggested skills for project manager, jadi skills yang disarankan atau yang dianjurkan untuk project manager. Satu, project management body of knowledge. Jadi ada satu panduan di PMI, Project Management Institute, mengeluarkan standar untuk project manager, disebut dengan PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Jadi ini penting untuk seorang project manager pahami. Kalau sudah siap, bisa sampai ditingkatkan mendapatkan sertifikat project manager. Dan biasanya untuk project-project besar, syarat untuk menjadi project manager harus mempunyai sertifikat project manager dari PMI tersebut. Kemudian skill lainnya adalah application area knowledge, ya, bagaimana kita mengaplikasikan area pengetahuan, kemudian standar-standarnya dan aturan-aturannya atau regulasinya. Kemudian juga harus mempunyai skill di project environment knowledge, ya. Jadi kita tahu lingkungan project kita itu seperti apa. Jadi kita punya pengetahuan yang cukup mengenai area lingkungan. Kemudian general management knowledge and skill, jadi pengetahuan manajemen secara umum. Kalau manajemen itu kita pasti berbicara tentang kalau bicara manajemen kan berarti bagaimana how to manage people. Jadi di dalam manajemen ini kita bagaimana cara bisa, kalau secara umum ya, manajemen modern itu ada namanya planning, organizing, actuating, dan controlling. Bagaimana bisa merencanakan, perencanaan, kemudian bagaimana bisa menggerakkan orang, kemudian bagaimana bisa mengorganize, kemudian bagaimana bisa melakukan pengendalian atau controlling. Nah, jadi skillsnya dan pengetahuan secara umum di bidang manajemen. Kemudian soft skill or human relation skill. Nah, ini juga penting bahwa kita berhubungan satu dengan yang lain itu keahlian kita untuk bisa berbicara secara jelas, menyampaikan ide dan lain-lain itu adalah bagian dari soft skills. Nah, ini ada 10 important skills dan kompetensi bagi seorang project manager. Ini satu, people skills, artinya kita bisa bagaimana kita bisa berbaur dengan orang, ya, jadi dengan masyarakat, dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Kemudian leadership, kepemimpinan. Kemudian yang kedua listening, ini kemampuan yang sulit, sebenarnya gampang tapi sulit sekali diimplementasikan, karena biasanya manusia itu lebih suka bicara daripada mendengarkan, karena cenderung kita tidak peduli dengan sekitar kita. Nah, ini penting dilatih kesabaran kita untuk mau dan mampu mendengarkan apa sih keluh kesah dari klien kita atau user kita. Kemudian yang keempat, integrity, ya, kita harus punya integritas sebagai seorang project manager karena godaannya besar, kita bisa disuap dan lain-lain.
Kemudian secara etik ya kita punya perilaku yang etis, kemudian kita harus konsisten. Kalau kita bilang A ya harusnya A, bukan bilangnya A kemudian yang dikerjakan B. Nah ini skill dan kompetensi yang nomor 4. Yang kelima, strong at building trust. Jadi kita kuat di dalam membangun kepercayaan. Jadi ini tidak gampang mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi membangun kepercayaan itu sangat penting. Kemudian verbal communication, ini ngomong seperti yang saya lakukan sekarang ini tidak gampang. Maksudnya bagi orang-orang yang tidak terbiasa untuk menyampaikan, semua orang mungkin bisa ngomong ya, semua orang bisa ngomong, tapi tidak semua orang bisa menyampaikan ide bahwa yang diomongkan itu kemudian bagaimana menyampaikannya itu singkat, padat, kemudian si audiensnya memahami. Karena gini, mungkin saja yang kita omongkan itu hebat, yang kita omongkan itu topiknya baru, tapi belum tentu si pihak yang kita ajak bicara itu paham dengan terminologi yang kita gunakan. Jadi sangat penting kita membangun komunikasi secara verbal dan memahami siapa lawan bicara kita, karena percuma kita banyak bicara tapi kalau yang kita bicarakan itu tidak dipahami oleh lawan bicara kita. Kemudian strong at building teams. Jadi skill berikutnya atau kompetensi berikutnya adalah kuat di dalam membangun tim. Membangun tim ini tidak gampang, bahwa kita harus paham siapa yang ada di tim kita. Rumusnya sederhana sebenarnya, cuman satu. Pengalaman saya sebagai manajer ya di pemerintahan itu rumusnya cuma satu untuk membangun tim yang kuat. Rumusnya adalah know your people. Ketahuilah siapa yang ada di lingkungan kamu, pahami dia karakternya seperti apa, kemudian perilakunya seperti apa, sehingga kita bisa memberikan treatment yang tepat. Karena setiap orang itu tidak bisa digeneralkan ya. Untuk hari ini ya, pengalaman saya di dalam organisasi, bahwa tidak bisa mengeneral bahwa setiap orang itu harus dimarahi, setiap orang itu harus dikasih reward semua orang, karena treatment tiap orang akan sangat berbeda. Karena nanti terlalu over treatment juga menjadikan orang-orang itu kemudian manja, kemudian kalau terlalu dipaksa juga kemudian orang itu akan benci dan kemudian dia akan pergi. Nah ini kita penting sekali bahwa memanage tim ini harus ada unsur kebersamaan, kemudian ada unsur bahwa dia adalah part of the team, dia bagian dari tim. Kalau dia tidak ada maka timnya akan runtuh, atau kemudian kalau dia tidak ada, kalau dia bagian dari tim, kemudian dia mencintai timnya dan dia kemudian mau bertanggung jawab, sama-sama bertanggung jawab di dalam tim itu. Kemudian yang ke-8, conflict resolution dan conflict management. Nah, kita sebagai pimpinan project, apalagi project ini sifatnya temporer. Temporer itu artinya waktunya bisa sangat singkat atau kita punya deadline. Nah, pada saat deadline ini biasanya akan sering terjadi ya, karena waktunya sudah mepet, kemudian tuntutan pekerjaannya tinggi, seringkali kita salah paham. Kita ngomong sedikit, tensinya naik, kemudian kita salah paham. Nah, pimpinan tidak boleh, terutama project manager tidak boleh kemudian terbawa kondisi itu. Dia harus bisa mengatur ritme dari organisasinya. Kemudian kalau ada konflik dia cepat terlibat dan kemudian mencarikan resolusinya, mencarikan bagaimana cara mengatur supaya konflik ini bisa cepat selesai. Ataupun kalau ada konflik sebenarnya tidak diselesaikan pun, yang penting bisa diredam sampai selesainya project. Ya ibaratnya ya namanya orang sudah nggak suka ya udah biar aja sampai di akhir project, kemudian yang penting tidak mengganggu ritme dari projectnya. Kemudian critical thinking, berpikir kritis, karena di saat-saat genting kita harus mengambil keputusan. Umpamanya ada 2 atau 3 tiga opsi dari pekerjaan yang harus keputusan atau kebijakan yang harus diambil. Kita harus berpikir secara kritis,
Kemudian di waktu yang sangat kritis itu kita mengambil pilihan bahwa kita akan mengambil keputusan A konsekuensinya 1 2 3 4. Nah ini penting. Kemudian problem solving bagian dari critical thinking tadi, bagaimana kita bisa memecahkan masalah dari dengan waktu yang sangat singkat itu tadi. Kemudian yang terakhir, understands dan balance priorities. Jadi kita bisa memahami secara umum apa yang kita kerjakan, kemudian kita balances ya. Jadi apa prioritasnya kita bisa memprioritaskan. Karena nanti prioritas macam-macam, ada prioritas dari pimpinan, ada prioritas dari pekerjaan dan lain-lain. Karena seringkali intervensi itu tidak terelakkan di dalam sebuah proyek. Kemudian different skills needed in different situation. Jadi skills ya itu situasi yang berbeda, kemudian akan membutuhkan skills yang berbeda. Large project ya, project yang besar itu membutuhkan leadership, kemudian relevant prior experience, pengalaman yang relevan, kemudian perencanaan, kemudian skills dari orang-orang yang terlibat, kemudian komunikasi yang verbal dan team building skill yang ini sangat penting ya biasanya. Kemudian high uncertainty project. Jadi high uncertainty project ini yang dibutuhkan adalah risk management karena dia namanya juga project yang tidak menentu. Jadi dia harus bisa mengantisipasi apa sih yang bakal terjadi. Contohnya uncertainty project itu sangat tergantung. Contohnya begini, ini ada kegiatan yang sudah berjalan di akhir tahun umpamanya. Kemudian risk manajemennya seperti apa? Risk manajemennya adalah bahwa ini akan hujan. Kalau hujan kemudian seperti apa? Bahwa pekerjaan ini akan bertambah harinya. Harusnya umpamanya pengecorannya bisa selesai, pengecoran jalan ya bisa selesai dalam 1 bulan, bisa molor sampai berbulan-bulan karena kondisi cuaca. Belum lagi kalau sudah di akhir tahun material harganya akan meningkat. Nah ini risk management manajemen risiko ini penting. Kemudian ekspektasi dari manajemen, kemudian leadership, kepemimpinan, skills dari orang-orang yang terlibat di proyek kita, kemudian perencanaan skills itu yang sangat penting untuk situasi high uncertainty project. Kemudian very novel project ya yang di sini dibutuhkan adalah leadership, kemudian skills dari orang yang terlibat, kemudian having vision ya, jadi visi tujuannya nanti mau kemana, kemudian self confidence, ekspektasi, manajemen dan listening skill were most important. Jadi kalau projectnya sangat pendek ya, novel project itu, maka kepemimpinan itu yang utama untuk memimpin ini ya. Jadi novel itu kan bisa juga penemuan baru. Jadi contohnya yang paling sering project-project seperti ini kan kayak kemarin Steve Jobs bikin handphone, iPhone ya, kemudian dia bikin iPad. Nah ini kan untuk yang hal-hal baru seperti begini itu kepemimpinan yang sangat utama. Ya itu kita sudah banyak sekali contoh yang project manager yang sangat kuat ya, contohnya seperti di Apple. Kemudian important of leadership skills. Jadi di dalam skills kepemimpinan ini dia project yang efektif. Effective project manager provide leadership by example. Jadi orang-orang yang punya kepemimpinan yang efektif, dia akan menyediakan contoh-contoh. Makanya sebenarnya kalau kita di Indonesia ini sudah ada sudah terbiasa kita dengan hal-hal seperti begini kepemimpinan. Kita punya wisdom dari Bapak Ki Hajar Dewantara ya, itu sangat terkenal. Jadi kita bisa pakai credo itu. Contohnya ada 3 credo dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama Ingarso Sungtolodo, di depan kita menjadi teladan, memberi contoh. Nah ini relevan yang seperti disampaikan ini. Kemudian Ing Madio Mangun Karso, di tengah kita membangun semangat. Kemudian kalau kita di belakang memberikan dorongan, atau Tuturi Handayani. Nah ini skills leadership yang harus kita kuasai. Kemudian seorang leader dia fokus kepada tujuan jangka panjang dan dia bisa melihat
objectives-nya dalam big picture ya, dalam gambaran yang besar, while sambil dia terinspirasi, menginspirasi orang untuk mencapai tujuan itu tadi. Kemudian manager ya, jadi leader sama manager itu bisa jadi satu orang, bisa jadi satu pekerjaan, tapi role-nya yang beda. Sebagai leader dia itu menjadi orang yang menyemangati. Kalau sebagai manager dia yang memanage, dia yang mengatur bahwa kamu harus ini, kamu harus ini. Kalau leader dia bisa memotivasi juga. Jadi manager deals ya, dia mengerjakan hal-hal yang sifatnya detail hari per hari, dari meeting sampai spesifik tujuannya. Kemudian project manager often seringkali take on the role of both leader and manager. Jadi seorang project manager itu bisa menjadi leader juga, bisa menjadi manager juga. Jadi kalau di dalam sebuah perusahaan, leader itu bisa jadi di dalam satu di satu divisi, di dalam satu ini bisa juga di dalam satu divisi ada manajernya. Nah, tapi secara keseluruhan nanti leader itu akan kelihatan siapa yang punya kualitas itu. Tidak semua manajer itu leader, tidak semua leader itu punya jabatan. Bisa jadi leader itu malah dia orangnya santai, dia tidak mengejar itu, tapi kalau dia tidak ada di dalam satu organisasi, maka organisasi itu akan mengalami keterlambatan ya, atau pelambatan, karena dia yang bisa menggerakkan orang. Kemudian karir untuk IT Project Manager tahun 2014 survei IT Executive listed ya, melisting bahwa ada 10 hottest skill ya, skill yang sangat hottest ya, yang paling ramai lah ya di ini. They plan to hire for in 2015. Project management adalah the second only to programming and application development. Jadi project management itu skill ya yang masuk di dalam ini tadi sebagai IT eksekutif tadi ya, melisted skill. Kemudian even if you choose to stay in technical role, kalaupun kamu bertahan di peran teknis, kamu tetap membutuhkan project knowledge management. Jadi walaupun kita orang teknis, tapi kita tetap harus tahu area manajemen project, dan skill itu menolong kita dan juga tim dan organisasi di dalam melakukan pekerjaan kita. Kemudian ini tadi hottest IT skills-nya, yang pertama programming dan application development. Jadi skill-skill yang dibutuhkan seorang IT eksekutif ya. IT eksekutif itu membutuhkan apa? Ini tadi pemrograman dan pengembangan aplikasi, kemudian project management nomor 2 setelah programmer, kemudian help desk atau technical support, security, compliance, government ya. Jadi tata kelola, orang yang mengurusi tata kelola dan compliance-nya, kemudian web development, pengembangan web, kemudian database administration, kemudian business intelligence, analytic, mobile application and device management, networking, dan big data. Ini tahun 2014 datanya. Kemudian profesi project management, profesi dari project management ini tumbuh secara pacenya itu ritmenya itu tumbuhnya sangat cepat, dan ini membantu kita untuk memahami bahwa sejarahnya di dalam bidang bidang manajemen project. Peran dari professional society, lingkungan society dari project manager tadi, seperti PMI ya, ini kemudian growth in project management software, kemudian selain tadi project management institute juga pertumbuhan dari software project management. Nah, histori dari project management, beberapa orang memberikan pendapat bahwa membangun piramida di Mesir ya, Egyptian Pyramid was a project. Jadi membangun piramida di Mesir itu adalah sebuah project. Jadi was building the Great Wall of China. Jadi membangun piramid di Mesir itu sama ya, seperti membangun tembok besar ya di China. Dan most people consider, banyak orang yang kemudian
apa namanya itu mempertimbangkan Manhattan Project to be the first project to use modern project management. Jadi Manhattan Project ya, pengembangan kota Manhattan itu adalah apa namanya dipertimbangkan sebagai project manajemen yang modern ya, yang pertama kali. These 3 years ya, dalam 3 tahun ini sekitar 2 billion US dollar, sekitar 1946 dolar. Project head spirit ya, project manager and technical manager. Jadi projectnya kemudian memisahkan antara project manager dan technical manager. Ini adalah contoh dari Gantt chart ya, yang dibangun menggunakan project Microsoft Project 2013. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri ini tasknya, kemudian kalau yang di bawahnya ini adalah subtask. Jadi nanti ada namanya work breakdown structure. Jadi ini ada pekerjaan, task, kemudian di bawahnya ada subtasknya. Nah, subtask itu bagian dari yang di breakdown ya. Kemudian ini adalah penjadwalannya untuk seperti ini, paket arsitektur validation gitu sekitar Januari 2017. Ini sekitar 1 bulan kemudian dan seterusnya. Ini secara umum mudah sekali, mudah juga untuk dipahami. Jadi kalau kita ngelihat schedule ini sepertinya sebenarnya buat apa sih sebenarnya? Kita melihat penjadwalan ini supaya kita tahu bahwa kita on schedule, kita apa namanya tepat waktu ataukah kita terlambat dari waktu yang kita punya. Jadi kalau seandainya kita anggap aja gini, kita mau berangkat ke sekolah gitu, kita masuk sekolah jam 7.30. Nah kemudian kita dari rumah itu berangkatnya jam 7, jarak dari rumah ke sekolah itu sekitar 10 kilo. Nah kalau 30 menit jalanan macet itu pasti kita akan buru-buru, kita akan ngebut. Tapi kalau kita berangkatnya, kalau masuknya 7.30, kita berangkatnya jam 6.30, itu kita pasti akan berangkatnya agak santai. Kalau tadi 7.30 berangkatnya jam 7, kecepatan kendaraan kita rata-rata sekitar 60 km per jam. Nah, tapi kalau seandainya kita dari rumah jam masuk 7.30, kita berangkatnya sekitar jam 6.30, ya kita bisa santai bawa sekitar 20 sampai 40 km per jam. Jadi ini yang apa namanya pentingnya scheduling itu seperti itu analoginya ya, kayak kita mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, mau berangkat ke kampus, bahwa kita kalau tahu masuknya jam berapa, supaya kenapa? Kalau kita tahu waktunya, kita tidak akan terlambat. Nah, sama filosofi yang sama di dalam sebuah proyek juga seperti itu. Ini sampel contoh dari network diagram menggunakan 2013. Nah, di sini kalau kita bicara sampel project, nanti di sini ada atribut-atributnya, kemudian nanti dia di sini pasti nanti ada durasi berapa lama untuk mengerjakan. Jadi kita bisa tahu sebenarnya untuk mengerjakan ini totalnya nanti dibutuhkan sekian waktu. Kemudian nanti kalau ada yang predesornya, kemudian ada suksesornya, jadi dia didahului atau siapa. Jadi kita tahu bahwa kita harus mengerjakan apa dulu, baru kita bisa mengerjakan apa namanya next task ya, tugas berikutnya. Nah ini pentingnya untuk kita membuat diagram network ini. Kemudian project management officer dari in 100 many company begin creating PMO to help them handle increasing number of complexity project. Jadi PMO ini di bawah project manager ya. Jadi project management office ini adalah organisasi grup ya, grup. Kemudian dia bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan project management function throughout an organization. Jadi dia PMO ini office ya, kantor yang khusus menangani project-project yang ada di dalam satu enterprise atau satu organisasi. Kebutuhan dari project management office ya, ini increase-nya seperti ini, sekitar persentasenya dari tahun 2000 sampai 2014. Kemudian isu-isu secara global, several global dynamic ya, perkembangan dinamis secara global itu memaksa organisasi-organisasi tadi untuk memikir ulang cara mereka melakukan pekerjaan di sehari-hari. Talent development for project and program manager is a top concern. Jadi concern utamanya tetap di pengembangan talent dan dari project dan program manager.
Kemudian good project portfolio management is crucial in tight economic condition. Dari kondisi ekonomi yang sangat ketat hari ini, portfolio management itu sangat penting. Kemudian basic project management teknik itu adalah bagian dari core kompetensinya, dan organisasi ingin kita menggunakan pendekatannya lebih agile atau lebih tangkas untuk mengerjakan sebuah project. Jadi alih-alih kita menggunakan yang sifatnya, kalau di dalam software development life cycle kan kita kenal namanya SDLC. SDLC kita mengenal macam-macam teknik, ada waterfall, ada yang lain-lain. Nah, alih-alih menggunakan waterfall, kita menggunakan teknik yang agile. Agile itu tangkas, jadi dia sangat cepat untuk mengerjakan sebuah project. Nanti kita bisa ngobrol lebih jauh soal ini. Kemudian benefit realization of project is key metric. Jadi kunci utamanya adalah realisasi dari keuntungan atau keunggulannya. Kemudian Project Management Institute tadi sudah saya singgung bahwa dia adalah organisasi profesi, sama seperti dokter punya ID, kemudian sama seperti perawat punya PPNI, sama seperti insinyur punya PII. Nah, kalau untuk project manager, nama organisasi profesinya adalah Project Management Institute. Dia adalah organisasi internasional ya, yang didirikan tahun 1969. PMI sudah melanjutkan dia untuk retain numbernya, reporting more than, sampai 2004 itu sampai 449.000 member secara worldwide ya, sedunia. Jadi ada komunitas dari praktisi di banyak area seperti information system, service, layanan keuangan, dan healthcare atau kesehatan. Kemudian project management certification, ini tadi sudah saya singgung juga bahwa kalau kita mau jadi seorang profesional di bidang project management atau kita mau jadi project manager yang profesional, ya kita ambil sertifikasi namanya PMP, Project Management Professional. Nanti ngambilnya di mana? Buka saja website pmi.org. Pertumbuhannya dari tahun 93 sampai 2015 sudah tumbuh luar biasa ya. Ini bisa dilihat sekarang udah sampai 658.000 number ya, orang dari yang bergabung yang mengambil PMP. Jadi sudah 658.523.000 orang tahun 2015 mengambil sertifikat PMP. Etik di dalam project management ya, dia didefinisikan secara loose atau secara umum saja. Dia adalah prinsip-prinsip ya, sekumpulan prinsip yang mengguide kita, yang mengarahkan our decision making, keputusan kita dalam membuat keputusan based on, berdasarkan personal value, berdasarkan nilai personal dari what is right and wrong. Jadi apa yang baik dan apa yang salah. Project manager often seringkali menghadapi ethical dilemma, menghadapi dilema etik ya, di dalam rangka untuk menghasilkan sertifikasi PMP. Applicant ya, orang yang mengusulkan tadi harus agree to code of ethic profession ya, sudah disusun oleh PMI kode etiknya. Kemudian berapa pertanyaan dari PMP exam ya, pertanyaan PMP tadi itu berhubungan dengan responsibility dan including etik di dalamnya, meliputi etik. Kemudian bicara project management software ini sangat banyak ya, ada ratusan different product untuk menolong kita melakukan project management. Ada 3 kategori dari tools, low end tools ya, tools yang low end, yang low level bawah, handle single or smaller project ya. Jadi dia sangat baik untuk menghandle ya, project yang sifatnya single, kemudian kecil, biayanya sekitar $200 per orang per user. Kemudian ada mid range itu range menengah, menghandle multiple project ya, beberapa project dan user, biayanya sekitar 200 sampai 1000 per user. Project 2013 dan versi terbarunya ini yang paling populer. Kemudian ada yang high end, ada yang paling mutakhir, juga disebut dengan enterprise project management software. Often seringkali dia punya license per user basis ya. Dan
banyak juga sebenarnya free open source tools ya yang tersedia. Kalau saya dan tim biasanya menggunakan Trello, yaitu bisa diakses di trello.com. Nah, ini kesimpulan dari chapter 1 pertemuan pertama, bahwa project adalah tindakan ya yang diambil secara sungguh-sungguh dan sifatnya temporer ya. Temporer itu artinya dalam waktu tertentu yang diambil untuk membuat produk yang sifatnya unik, produk, layanan atau hasil yang sifatnya unik. Kemudian project management adalah aplikasi dari pengetahuan, kemudian keahlian, kemudian alat-alat, kemudian teknik-teknik untuk memenuhi kebutuhan aktivitas dari project. Kemudian program adalah sekumpulan project yang saling berhubungan yang kemudian diatur di dalam di jalur pengkoordinasiannya. Jadi nanti ada project manager yang di atas program ya, manajer program yang kemudian mengatur masing-masing project manager. Kemudian project portfolio management itu melibatkan pengorganisasian dan memanage project dan program sebagai portofolio dari investasi, bahwa kita sudah mengembangkan A, B, C, D, F itu bagian dari investasi. Kemudian project manager play a key role, jadi project manager itu memainkan peran kunci untuk menolong project dan organisasi untuk menuju kesuksesan. Ada project management profesi yang akan melanjutkan untuk semakin tumbuh dan semakin matang. Jadi ini summary-nya, nanti kuisnya akan saya siapkan, teman-teman bisa ikuti kuisnya supaya lebih paham mengenai materi yang sudah saya kerjakan, dan materi ini akan saya upload di YouTube sehingga teman-teman yang mengambil mata kuliah saya bisa mendengarkan secara berulang-ulang. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya.